Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dan seluruh yang berhadir, banyak hal yang layak untuk kita syukuri siang ini. Di antaranya adalah kata Rasulullah, ada dua nikmat yang orang sering lalai dengan dua nikmat itu. Apa suara saya kecil atau jangan nangkap suara saya ini? Yang penting dengar ya. Dua nikmat itu adalah as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan keluangan waktu. Karena memang sesibuk apapun kita, yang paling kita inginkan adalah ada luang untuk berkumpul, ada kesehatan agar kita memiliki kesempatan. Maka kata Rasulullah, sehat dan sempat itu adalah dua nikmat yang sering kita lalaikan, tapi itu adalah nikmat yang paling besar. Maka hari ini momennya masih Idul Fitri. Jadi kalau orangnya sedikit, ya maklum-maklum sajalah. Orang banyak masih berkumpul dengan keluarganya, orang juga masih banyak di kampungnya. Kalaupun lebih banyak meja daripada orangnya, enggak apa-apa, yang penting ada yang dengarkan. Berselawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya tak tahu alumni 82 ini apakah tamatnya 82 atau masuknya 82. Tamatnya 82. 35 tahun, biasanya orang tamat SMA itu sekitar umur 18 tahun. Berarti kalau ditotalin sekitar berapa usianya itu, Bu? 54 tahun. 54 ya, sekitar 50-an tahun. Kata Rasulullah, kebiasaan kalau umurnya masih 50-an tahun masih banyak yang hidup, Bu. Karena kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti kalau 50 masih banyak yang hidup. Tapi kalau nanti dah 60, kata Rasulullah, kebanyakan umatku ini akhir usianya antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau udah 50, ya udah hampir lah sampai ke akhir-akhir fase kehidupan. Kalau tolak ukur kita itu, artinya lebih yang kita prioritaskan adalah kehidupan akhirat kita. Hari ini momennya adalah halal bihalal. Saya sendiri ketika saya 7 tahun 4 bulan di Arab, saya tak pernah orang bilang halal bihalal, itu tak pernah. Ternyata ketika saya baca-baca sejarah, ada dua versi sejarahnya. Pertama mengatakan bahwa halal bihalal itu sudah ada sejak zaman kerajaan Haming, saya lupa nama kerajaannya apa. Katanya kalau dulu, tapi istilah halal bihalal itu tidak ada. Tapi raja untuk mempersempit waktu, mempersingkat waktu, hari raya, kumpulkan semua orang-orang kerajaan untuk bersalaman dalam satu waktu. Tapi pendapat yang lebih masyhur itu, kita bicara akademis sedikit Pak ya, tidak apa-apa ya, agak formal dikit cerita kita ini. Tapi pendapat yang agak lebih masyhur ini, orang NU bilang, kata halal bihalal ini yang mengucapkan pertama sekali itu Kiai Haji Hasbullah namanya. Tahun 1948 itu adalah tahun yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia, meskipun sudah merdeka. Sudah 3 tahun merdeka, tapi kondisi masih sulit. Kenapa sulit? Ada isu bahwa Belanda akan kembali masuk. Kedua, sulitnya karena orang-orang pemuka-pemuka negeri tak mau bersatu. Karena orang sudah terkelompok-kelompok, ada NU, ada Muhammadiyah, ada grup ini, ada kelompok ini. Organisasi-organisasi muncul sehingga orang-orang sulit untuk dikumpulkan. Maka Soekarno pun khawatir. Karena sudah banyak terjadi pemberontakan, sudah mulai muncul PKI, DI dan segala macamnya. Maka Soekarno mengambil inisiatif
Karena ketika itu bulan Ramadan, dia panggil Kiai Haji Hasbullah, termasuk salah satu pendiri NU. Ya Kiai, gimana caranya untuk ngumpulin ini orang-orang, maksudnya pemuka-pemuka negeri ini? Kata Kiai, gampang, buat saja silaturahmi. Kata Soekarno, silaturahmi itu kan istilah yang sudah biasa, tak istimewa kata-kata silaturahmi ini. Saya mau sesuatu yang baru, kata Pak Presiden Soekarno. Gampang. Orang-orang berselisih, tentu dia akan menghadirkan dosa di dalam dirinya, kata Kiai Haji Hasbullah. Bagaimana kalau seandainya perselisihan itu kita halalkan lagi? Kalau orang bertengkar kan itu haram hukumnya, dan tentu berdosa, akan melahirkan dosa. Kata Kiai Haji Hasbullah, kita buat istilah baru, halal bihalal. Intinya apa? Agar orang saling menghalalkan hubungan yang tadi haram. Kalau kita hubungan kita retak, ini kan haram hukumnya. Berselisih itu hukumnya haram. Maka kata Kiai Haji Hasbullah, kita buat istilah halal bihalal untuk menghalalkan kembali hubungan kita. Tapi intinya apa? Intinya silaturahmi. Maka orang NU sepakat bahwa itu adalah awal mula bahwa silaturahmi halal bihalal itu dilaksanakan. Maka sampai hari ini pun istilah itu tak lekang bagi masyarakat kita, khususnya di hari raya. Maka nanti jangan heran kalau kita ke Malaysia kita tak jumpa istilah ini. Kalau kita negara-negara yang masih Asia saja, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, mereka tak menggunakan istilah halal bihalal. Bahkan apalagi Arab. Karena secara gramatika bahasa Arab halal bihalal ini salah. Kan bahasa Arab nih, al-halalu bil halali, itu bahasa Arabnya. Itu secara kaedah bahasa Arab itu salah. Karena memang yang membuat orang Indonesia tentu dia salah. Sama juga minal aidin wal faizin. Kalau Bapak nanti ke Arab Saudi, cari nanti kartu-kartu pengucapan selamat hari raya minal aidin wal faizin, itu enggak jumpa. Karena bahasa Arab minal aidin wal faizin ini yang membuat orang Melayu. Orang kita yang buat. Di Malaysia masih ada orang menyebut kata-kata minal aidin wal faizin. Tapi kalau nanti ke Thailand, ke negara-negara lain, tak jumpa kita istilah minal aidin wal faizin. Karena yang membuat orang negeri kita yang membuat. Nah, esensinya apa? Esensi daripada hari raya itu saya teringat sebuah ucapan. Ucapan ini bukan hadis, tapi ulama yang mengucapkan. Tapi bolehlah kita renungkan ucapan ini. Laisal id liman labisal jadid. Mohon maaf, hari raya itu bukan berpakaian baru. Ini kan boleh saja kita berpakaian baru, tapi esensi utamanya bukan pakaian baru itu. Kalau mau pakai baju baru boleh. Karena cucu Rasulullah Hasan itu disuruh Rasulullah untuk memakai baju yang paling cantik yang dia miliki di hari rayanya. Berarti kan boleh. Tapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan laisal id liman labisal jadid. Hakikatnya raya itu bukan berpakaian baru. Innama al-idu liman ta'atahu tazid. Ini yang pertama. Hakikat daripada hari raya itu ketaatan kita bertambah. Artinya secara spiritual hubungan kita sama Allah lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Hambali, laisal id liman tajmulu birrukub. Hari raya itu bukan cantik-cantikan diri dengan kendaraan dan pakaian. Artinya mempercantik diri dengan pakaian dan kendaraan. Tetapi kata Ibnu Rajab, innamal id liman ghufirat lahu az-zunub. Orang yang dosanya terampuni. Kita ambil yang poin akhir ini. Hari raya itu adalah orang yang dosanya terampuni. Artinya bukan ulama ini melarang kita untuk berpakaian baru. Tetapi ada hakikat yang di sana, esensi yang mendasar itu adalah raya itu menghapus dosa, memutihkan diri dari dosa. Kita beranjak dari yang ujung ini untuk mengakhiri ceramah ini. Dosa manusia ada dua. Karena hubungan manusia itu juga ada dua.
Pertama, secara spiritual manusia memiliki hubungan dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia secara sosial dia memiliki hubungan dengan sesama makhluk. Allah mengunci di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimuz zillah aina ma sukifu." Kamu hina, kata Allah. Di mana saja kamu berada kamu hina, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kamu mampu menjaga dua hubungan baik. Pertama, hubungan baik kepada Allah, dan yang kedua, menjaga hubungan baik kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Artinya kata kuncinya dua. Jadi menjadi orang yang soleh pun dua-duanya mesti soleh. Soleh secara spiritual dan juga mesti soleh secara sosial. Secara spiritual kita soleh beribadah kepada Allah. Secara sosial kita berhubungan baik kepada sesama manusia. Maka ungkapan tadi luar biasa. Hari raya adalah mengembalikan dua kesolehan ini. Pertama, kita hari raya ini ingin menjadi orang yang soleh kepada Allah. Dan yang kedua, kita ingin menjadi soleh kepada semua makhluk atau sesama manusia. Di hari Ramadan, alhamdulillah hubungan kita sama Allah baik. Itu tak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau kita hitung grafik keimanan kita itu, rata-rata grafik keimanan umat ini meningkat ketika bulan Ramadan. Itu tak bisa dipungkiri. Mana saja, siapa saja, pasti grafik keimanannya minimal 1 hari bulan Ramadan. Kalau 2-3 itu oke lah. Siapa yang masih bertahan grafiknya itu luar biasa. Ada yang menanjak langsung turun. Ada yang menanjak turunnya pelan-pelan. Tapi tak kisah. Yang penting awal Ramadan grafik keimanan biasanya meningkat. Masjid penuh. Bapak tak segan untuk mengeluarkan uang dari kantong untuk masukkan kotak infak. Kenapa? Motivasinya besar. Apa motivasinya kita berpuasa, kita beribadah bulan puasa? Pahala dilipat gandakan. Bulannya bulan istimewa, sehingga motivasi besar. Maka jangan heran grafik keimanan kita, khususnya Riau, Pak ya. Kalau tempat lain masih kalah dengan Riau. Untuk grafik ibadah dalam 2-3 tahun ini Riau lumayan meningkat. Masjid-masjid ramai. Subuh, Ahad rata-rata sekarang punya gerakan subuh berjamaah. I'tikaf di beberapa masjid juga akhir Ramadan ini rata-rata berapa masjid itu mengadakan. Kalau saya lihat alhamdulillah grafik keimanan masyarakat Riau 2-3 tahun ini meningkat. Wallahu alam apa penyebabnya? Apakah karena kita punya musuh bersama atau karena apa? Wallahu alam. Yang penting itu kita syukuri dulu. Nah, selama Ramadan alhamdulillah grafik keimanan kita meningkat dan hubungan kita sama Allah baik. Dan Allah janji melalui Rasulnya, berpuasa di siang hari Allah ampunkan dosanya, mendirikan malam salat tarawih, baca Al-Quran dan segala macam pun Allah ampunkan dosanya. Berarti siang Allah ampuni, malam Allah ampuni. Berarti kata Rasulullah, keluar dari Ramadan seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi masalah kita adalah dosa kita bukan hanya sama Allah. Tadi sudah kita bahas di awal. Hubungan yang kita jaga itu pertama kesolehan kita sama Allah, yang dua kesolehan kita secara sosial. Bisa enggak ibu memukul kepala saya sehingga hati saya tersakiti, kemudian ibu malam-malam berdoa sama Allah, ya Allah ampunkan dosa saya karena saya memukul ustaz itu ya Allah. Mungkinkah Allah ampunkan? Allah tak mau mengampunkan. Bapak sakiti teman di sebelah bapak maki dia, bapak carutin dia. Kemudian di maghrib nanti bapak sholat, bapak minta ampun sama Allah supaya Allah ampunkan karena bapak menyakiti perasaan orang, Allah tak ampunkan. Maka minal aidin wal faizin, kata-kata ini luar biasa. Hari ini kan banyak orang mempermasalahkan kata-kata minal aidin wal faizin. Kenapa harus dipermasalahkan? Apa makna minal aidin wal faizin? Ibu tahu apa arti minal aidin wal faizin? Ngucapin sering, tapi maknanya enggak tahu. Minal aidin, semoga kamu menjadi orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali, oke, kita bilang kembali kepada fitrah. Apa fitrah itu?
Fitrah itu adalah kesucian manusia. Ada dua, ada fitrah suci dari dosa, ada fitrah rajin beribadah, taat kepada Allah. Itu dua makna fitrah. Pertama, fitrah itu maknanya kita bersih dari dosa. Yang kedua, fitrah itu maknanya adalah kita memang hamba yang patuh kepada Allah. Jadi minal aidin, semoga kamu menjadi orang yang kembali dari fitrah, bersih dari dosa. Tapi pertanyaannya, kalau kita tak dimaafkan orang lain, mungkinkah kita fitrah? Berarti kita enggak fitrah. Kita sudah dapat ampunan dari Allah selama bulan Ramadan. Tetapi teman-teman kita tak memaafkan kita, berarti belum lagi tuntas permasalahan kita. Karena hubungan yang kita jaga kan tadi ada dua. Pertama, hubungan kepada Allah. Ya, yang kedua hablum minan nas, hubungan sosial sesama kita. Maka minal aidin wal faizin ini kata-kata yang luar biasa, ini doa. Aplikasinya apa? Inilah yang kita lakukan sekarang ini, bentuk dari aplikasi kata-kata minal aidin. Semoga menjadi orang yang kembali. Mungkin waktu tahun 82 dulu sempat berantem dengan teman di sekolah, belum sempat minta maaf. Ini sempat waktu yang kesempatan bagi kita untuk mensucikan itu. Ingat, dosa sama orang selama kita tak minta maaf dengan dia, selamanya takkan terampuni. Mau dari 82, mau dari 81, mau 80 atau mau dari 79, berarti masuk 79 ya Bu ya? Masuk 79. Maka momen-momen lebaran ini disebutlah sebagai minal aidin. Kita mendoakan orang. Semoga kamu menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali bersih dari semua dosa-dosa. Dosa kepada Allah sudah Allah ampunkan kalau kamu bersungguh-sungguh beribadah bulan Ramadan. Sekarang dosa kepada manusia melalui silaturahmi halal bihalal inilah kita membersihkan diri kita. Ada sambungan kata-katanya lagi. Wal faizin, semoga kamu orang yang beruntung. Ya beruntung apa? Beruntung kamu telah. Beruntung itu juga diartikan sebagai orang yang menang. Maka kita sering menyebut ini adalah hari kemenangan. Kemenangan dalam artian apa? Menang bahwa kita telah mampu mengkontrol diri kita selama Ramadan. Dan kita menang bahwa keluar dari Ramadan ini kita telah diampuni. Itulah orang yang menang. Maka kalau seandainya Ramadannya tak berpuasa, jangan katakan ini hari kemenangan. Orang yang menang di hari ini adalah orang yang terampuni. Siapa tadi yang terampuni? Orang yang berpuasa di siang hari, orang yang malam harinya mendirikan sholat malam, di hari rayanya dia minta maaf sama orang-orang. Ini kesempatan. Meskipun minta maaf itu bukan hanya di hari lebaran saja, tapi ini momen yang kita ciptakan sendiri sebagai adat, tradisi, agar kita bisa betul-betul mensucikan diri kita. Sehingga kata-kata fitri itu ada dua makna. Ada fitri itu artinya buka puasa, artinya tak puasa lagi. Yang kedua arti fitri tadi suci. Terserah kita pakai yang mana. Yang pertama artinya adalah tidak berpuasa, yang kedua artinya adalah bersih, membersihkan diri kita. Maka membersihkan diri kita caranya bagaimana? Bersihkan diri kita dari dosa. Maka di hari kiamat nanti ada orang yang kata Rasulullah muflis, bangkrut. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa yang bangkrut? Sahabat tentu enggak berani jawab. Itu etika sahabat. Kalau ditanya pasti bilang, pasti Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu dia bawa banyak pahala. Pahala solat dia bawa banyak. Dia pikul pahala solat. Karena dia setiap hari solat, tentu solatnya banyak pahalanya. Pahala zakat, pahala haji, pahala membaca Al-Quran, dia bawa banyak. Di akhirat dia bangga karena banyak membawa pahala. Dia pikir modalnya cukup besar untuk masuk ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada orang datang kepada dia. Kamu pernah menyakiti saya, sekarang kamu mesti bayar itu. Akhirnya dia ambil pahala solatnya, dia bayarkan. Orang yang bangkrut, yang banyak datang ke dia. Ada orang yang pernah dicarutinnya, ada orang yang pernah dicacinya, ada orang yang pernah fitnahnya, ada orang yang pernah dipukulnya, ada orang yang pernah dirugikan sama dia, merasa sakit hati dan tak pernah minta maaf ketika dia masih hidup. Terpaksa di akhirat dia harus membayar itu semua dengan pahala-pahalanya tadi. Kok bisa bangkrut? Bagaimana tak bangkrut?
Pahala sudah habis, yang nagih masih banyak. Kalau yang nagih masih banyak, terpaksa dia bayarnya bagaimana? Dia ambil dosa orang itu. Saya tak punya modal lagi untuk membayar itu. Sekarang sini dosa kamu saya ambil untuk membayar itu. Kalau satu orang, dua orang tak masalah. Kalau banyak, tentu banyak dosa orang yang kita ambil. Maka kata Rasulullah, itulah orang yang rugi. Auzubillah. Ibu salat, puasa, zakat, haji, semuanya bangga bawa pahala, itu kan hubungan sama Allah. Yang orang bangkrut itu bukan karena hubungannya sama Allah. Orang yang bangkrut itu karena dia bermasalah hubungannya sama manusia. Maka raya sebanyak mungkin kalau bisa silaturahmi, tetangga, sanak saudara. Kok bisa pulang kampung ya pulang kampung. Supaya apa? Supaya jangan jadi orang bangkrut nanti di akhirat. Auzubillah, semua auzubillah. Udah, Bu? Ya? Nanti tak makan kita kok lama-lama. Baik, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga disebut sebagai syahru at-tarbiyah atau bulan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan bulan pendidikan? Ini guru-guru, ini bukan guru ya. Orang-orang akademis tentu mengerti apa yang dimaksud dengan bulan pendidikan. Bulan pendidikan yang dimaksud adalah motivasi yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah pada bulan Ramadan. Ujung daripada ayat itu Allah sudah katakan ada satu kelas. Ramadan itu ibaratkan sekolah. Sekolah itu nanti orang yang lulus di sekolah itu dia dapat satu predikat. Predikatnya itu disebut sebagai takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Orang yang bertakwa itu ada dua dimensi. Ada al-bu'du ar-rabbani, dimensi ketuhanan. Ada al-bu'dul insani, ada dimensi kemanusiawian. Maka orang yang lulus atau berhasil mendapatkan didikan selama Ramadan, dua dimensi ini terjadi perubahan dalam diri dia. Dua dimensi itu apa? Pertama, dia semakin gigih untuk beribadah. Yang kedua, dia semakin baik hubungannya kepada sesama manusia. Ini kaitannya dengan yang tadi. Maka itulah orang yang disebut dengan menang. Apa itu? Yang mendapat predikat takwa ini. Yang dua dimensi telah terjadi perubahan dalam diri dia seiring dengan berakhirnya Ramadan. Karena Ramadan kita dididik. Beribadah kita dididik. Berbuat baik pun kita dididik. Kita bersedekah. Kita tak mau berkata kotor. Kita menahan pandangan kita. Telinga kita tahan untuk tidak mendengar hal yang buruk. Maka dua dimensi ini kita dididik selama Ramadan. Dimensi ketuhanan dan juga dimensi kemanusiawian. Maka sekolah ini lulus atau tidaknya kita lihat nanti setelah Ramadan. Ini sekarang hari ke-8 hari Syawal. Maka yang diinginkan selama 11 bulan akan datang, dimensi ini tetap bertahan dalam diri kita. Dimensi ketuhanan dan juga dimensi kemanusiawian. Itu yang dimaksud bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Maka yang bermasalah dengan kita adalah keistiqomahan. Apa istiqomah? Tetap kita beribadah. Artinya hati kita tak akan berpaling dari ibadah itu. Maka kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sukai itu berkesinambungan meskipun sedikit. Maksudnya apa? Ada orang dirindukan di masjid. Ini bahaya ini. Artinya kenapa dia dirindukan di masjid? Dia datang di masjid cuma awal Ramadan saja. Tentu orang rindu sama dia. Dia berimpak sekali berimpak berapa? 100 juta. Cuma 3 tahun akan datang enggak ketemu lagi dia berimpak. Tak itu yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Sedikit tetapi berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Maka sahabat melihat uban Rasulullah. Laqad asra'a ilaika syayb ya Rasulullah. Apa yang membuat uban itu cepat sekali tumbuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ada satu ayat yang membuat uban saya ini cepat tumbuh, kata Rasulullah. Apa bunyi ayatnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kalian terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka Ramadan, kegigihan kita sudah kita tunjukkan untuk beribadah.
Inti dari Ramadan itu adalah bahwa itu adalah bulan pendidikan untuk kita bawa nanti 11 bulan yang akan datang. Karena kata kuncinya cuma satu. Jangan pernah berharap Ramadan akan datang, akan ketemu. Itu kata kuncinya. Bapak ada enggak yang bisa jamin turun dari hotel ini dalam keadaan hidup? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang jamin Ramadan akan datang, akan ketemu. Maka kita yang menciptakan diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang menciptakan diri kita, takdir kita yang menentukan, walaupun sudah ada di tangan Allah. Cuma Allah bilang, Allah tak akan merubah takdirmu, nasibmu sampai kamu yang merubah dirimu sendiri. Artinya, untuk menjadi orang yang kaya, Allah tak akan takdirkan. Kecuali dalam waktu yang bersama, Allah takdirkan kita gigih untuk bekerja. Untuk menjadi orang yang soleh sekalipun, maka kita yang menciptakan diri kita yang gigih dan giat untuk beribadah, majelis ta'lim. Maka nilai-nilai dan keistimewaan dan kegigihan kita Ramadan, itu yang mesti kita bawa seiring dengan berakhirnya Ramadan. Jangan sampai berakhir Ramadan, berakhir pula semangat kita untuk beribadah. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat yang paling tinggi, yaitu takwa. Kata Allah, takwa ini adalah alasan bagi Allah untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah selesaikan semua masalah hidupnya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Kalau dia bertakwa, nanti kelak di akhirat pun dia akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka ingin bahagia dunia, ingin bahagia dan akhirat, maka nilai-nilai Ramadan mesti kita bawa. Jangan sampai berakhir Ramadan, berakhir pula kegigihan kita untuk beribadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul hari ini Allah dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah-Mu dan perintah Nabi-Mu, untuk bersilaturahmi agar kami bisa saling memaafkan, agar kami bisa bersih dari segala dosa-dosa antara sesama kami. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini bernilai ibadah sehingga memberatkan timbangan pahala kami. Ya Allah, sehingga memudahkan kami nanti kelak di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa, yang menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, sehingga itu menjadi alasan bagi-Mu untuk membahagiakan kami di dunia ini, dan itu juga menjadi alasan mengapa kami kelak di akhirat menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terimalah doa kami. Ya Allah, karena tidak ada yang mampu untuk mengabulkan doa kami melainkan Engkau. Ya Allah, Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat dosa. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka nanti kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, maka ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa istri dan suami kami. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa adik dan kakak kami. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah sayang kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang pernah menzalimi kami sekalipun. Ya Allah, Ya Allah, jika ada di antara kami yang berdosa, ampunkan dosa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang bersedih, bahagiakan kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berhutang, lunasi hutang kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang akan Engkau panggil, panggillah ketika kami sudah siap untuk Engkau panggil. Ya Allah, jika ada di antara kami yang membutuhkan sesuatu, permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena tidak ada daya upaya yang mampu untuk membantu kami melainkan kekuatan-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.